Begini rasanya terlatih patah hati. Enggak, bentar, tunggu. Bentar, tunggu nih. Ente galau Hah? apa tes vokal? Tes vokal bebas gini, Wak. Nggak ada yang dengar. Burung-burung di sana mati tuh, tengok tuh. Alah. Nah, dengar suara ente jatuh dia ke bawah. Nggak ada itu nipu itu. Suara ente fals, wah. Cukup lah, nggak usah nyanyi udah, cukup. Nggak ada yang dengar, Pi. Banyak yang dengar, hantu-hantu sini pun dengar, wah. Cabut orang Kenapa itu. rupanya dengan suaraku? Gini, Kalau gua kasih tahu nih. dipermasalahkan kali sama suaraku. Nah, ini gua kasih tahu supaya suara ente bagus nih. Ya. Kan? Aku punya kawan nih. Ah. Dia vokalnya, wah, kalau nyanyi oke. Maksudnya nyanyi sekarang pun udah ada lagunya sendiri. Oh, orang mana Makanya. itu? Orang sini lah. Orang Medan juga. Artis lokal. Oh, artis Nah, lokal. pakai sur kita dengar ya deh. Oke. Ntar lu, biar tadi aku janjian sama dia sore, ini udah sore. Bentar lagi nyampe itu, bentar lah ya, sabar lah ya. Nyanyi lagi ente. Tapi kata aku nggak bagus, nanti kau sakit perut nanti. Ya paling aku nyanyi. cabut. Ah? Paling cabut aku. Nah, itu makanya nggak salah kali kau cakap aku nanti. Syukur nanti datang udah nih. Tapi bagus lah ada yang penilaiannya kan. Iya betul. Makanya kayak slow-slow aja lah wah nyanyinya wah. Jangan kuat-kuat kali wah. Di Gak sini enak denger. bebas, di Hah? sini kan bebas. Kita di atas, Wak. Kalau di bawah malu tadi ya. Iya. Betul, Tengok betul. orang pasti awak kan. Mana kawan aku nih nggak sampai-sampai dia. Coba telepon. Udah nggak usah lah. Ntar lagi nih itu. Bisa telepon kayak gini. Cuman nelpon kayak gitu. Zaman udah canggih sekarang, Wak. Udah bodoh-bodoh. Dah. Ya. Hei. Apa kabar, Wak? Masuk dia. Masuk deh rupanya. Masuk dia. Gatal Sehat, juga. Sehat alhamdulillah wah. Alhamdulillah. Masuk dia, Sehat, masuk Bang. dia. Sehat, Bang. Duduk wah, duduk wah. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh Boleh ya? kali lah, masa Ini nggak boleh. yang ente bilang itu. Hah? Ini yang ente bilang tuh. Tengoklah gayanya udah kayak siapa? Siapa yang penyanyi Bukan Naib? Naib. Iya, Naib. Iya. Siapa? David. Tapi jangan cucu Hah? ini. Apa? Jangan cucu ya. Kayaknya saudara dekatnya ini. Oh. Oke guys, Kudro, Noriman. Selamat datang Kudro. Ya, thank you, Jadi- bro. Kudro ini Ah. penyanyi lokal. Dia ini dulu kawan SMA aku nih, Wah. Oh. Nah, dulu dia culun-culun nih, Wah. Cuman Ya, begitu. biasa lah, zaman sekolah Enggak. culun lah. begitu udah siap SMA ya kan. Ya. Nggak nyangka aku bisa kayak gini dah, sumpah. Rambutnya gondrong. Aku Dulu nggak kali nyangka. pakai peci, Wah. Aku nggak nyangka main ente. Kenapa? Jadi rapper Medan sekarang. Enggak lah. Ya. Masih banyak lagi yang lebih senior daripada kita, Wah. Itunya. Jadi apa cerita nih, Kut? Ya, Proyek-proyek apa nih yang lagi dikerjakan ini? proyek ya. Proyek jangan Masih- proyek rumah ya, jangan proyek rumah. Sebenarnya masih single untuk kedepannya, ya kan? Ini single Rilis apa, Bang? Bentar, single apa nih? Single. Status. Rilis Status single, atau rilis oh, single. rilis single. Rilis single. Lagu ya. Ah, oke. Dalam bentuk lagu. Ya. Oke, terus, Terus- apa lagi tuh kira-kira? Ya, sebenarnya udah produksi satu album, tapi belum oke. belum ada kesempatan aja untuk rilis sekali album. Kan kita bukan Taylor Swift kan atau Iya, bukan iya. Kanye West kan. Betul. Yang sekali rilis album langsung meledak gitu kan ya. Kita coba-coba lewat per satu lagu. Ini gitu kan. cuman kalau misalnya kita cerita-cerita tentang single nih, ya kan. Single ini kau dari dulu mulai bermusik udah ngeluarkan berapa single? Single yang udah rilis official ya, Ya. sampai saat ini tuh 8. 8 single. 8. Oke. Dan Banyak itu juga udah, semua Bang. Kenapa? Banyak juga udah. Alhamdulillah. banyak lah, Ya. penyanyi nih, Bos. Terus habis itu apa Nanti bisa namanya? nanti aku kan ke sekolah suara vokal. Oh, Bisa lah. bisa dipijak-pijak ente. Terus habis itu single-single ini di mana bisa didengarkan nih? Udah masuk ke Spotify kah Udah, atau alhamdulillah. Oh, mantap. Jadi udah di berbagai digital platform, di Spotify, Hmm. YouTube juga Ya, udah ya. ada musik videonya kan, Oke. beberapa single yang udah rilis. Terus di Apple Music kan sekarang kan. Apple Music, Ya, terus bisa dilihat teaser-teasernya di Instagram aku kan. Oh, iya. Apa nama Instagram kita, Bang? Kudrah Nuriman. Kudro Noriman. Pakai Q dia. Dan tapi- follow ya. Ya, Dan follow punya Bang Nanti ini. kita sematkan di bawah. Sematkan Ya. pin, kita pin. siap. Nah, terus setelah itu ini cerita-cerita tentang album mulai ini kan. Ini berarti album Pertama ini. album pertama. Ini biasa meledak ini. Alhamdulillah. Kalau album pertama ini biasa kayak orang-orang penasaran nungguinnya. Oh. Iya kan?
Kalau album kedua, ketiga kayak udah biasalah gitu kan. Tapi kalau album pertama ini meledak. Ini apa konsep albumnya nih? Tema albumnya ini apa nih? Genrenya apa gitu. Ya, jadi kalau genre lebih ke pop. Oke. Karena Pop. emang sebenarnya Ah. dari keseluruhan lagu itu mencampurkan banyak genre sebenarnya, kayak Ya. ada R&B-nya, ada soul-nya, Oh, ada oke. popnya. Ah. Tapi aku pribadi tetap bilang itu pop. Ya kan? Oke. Dan untuk konsepnya lebih banyak itu kayak ya tema-tema percintaan, tapi konsepnya itu konsep dari satu Ya. albumnya itu nanti kedepannya rencananya untuk menampilkan bagaimana sosok Kudrah yang dulunya adalah seorang yang ya bisa dibilang nggak gitu Ngerti musik. mengenal dirinya Oh. sendiri, tapi akhirnya Oke. jadi Iya, lebih iya, mengenal iya, dirinya iya, sendiri. iya. Self Iya. improvementnya Kudrah lah. Iya. Oh. Oh, keren nih. Ini terus album ini nanti bakal di launching dalam bentuk fisik atau yang langsung di ini aja di Digital digital aja. platform. Kalau pengennya sih pengen fisik juga kan, Iya, pengen fisik juga karena aku kebetulan tipe orang yang suka memandang, suka Iya. mengoleksi juga. Mengoleksi. Iya, Iya, apalagi itu. penyanyi-penyanyi yang aku Iya, betul. menjadikan referensi. Iya, dari betul, dulu tuh, betul. aku koleksi tuh, Iya. nggak pernah ketinggalan tuh. Itu namanya musisi. Ya, ngerti? Aku Ngoleksi. musisi. Aku musisi juga. Jadi contohnya nih, kita ambil contoh nih. Ya. Ada penyanyi dari ibu kota sana Ya. sampai di koleksinya yang rare item. Ya. Rare item kayak album-album siapa gitu kan, koleksi juga. Ente ada mengoleksi album-album yang Yang kayak vintage orang gitu. jarang nih, orang Oh. jarang punya, tapi ente ada? Ada nggak kira-kira? Ada sebenarnya. Kayak albumnya Lionel Richie, Stevie Wih, Wonder, Lionel Richie bos. Michael Jackson kayak banyak ya, banyak. Wih. juga Banyak kok. ya. Michael Jackson banyak. Banyak, Ah. cuman yang kayak Lionel Richie, terus habis itu Stevie Wonder, penyanyi-penyanyi lama lah gitu ya. Dan Penyanyi- tiga-tiganya itu kebetulan menjadi nabiku di dalam musik sebenarnya. Gila. Sadis. Jadi ente udah tahu kan, ini kayak suasana musik di albumnya ini Ya. bakal mirip-mirip kayak gitu wah. Asli nih wah. Istilahnya kayak Kompas lah ya kan. Bukan Nggak Kompas Kompas juga. lah. Oh, nggak Kita Kompas. kan punya konsep ATM. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah, mungkin ini udah dimodifikasi sesuai dengan kemauan dia. Iya. Nah, jadi itu. jadi hasil dari kombinasi itu 3 Hmm. tapi dengan stylenya Kudrah gimana Iya. tuh kira-kira. Terus ini Wak, apa namanya? Istilahnya ada ciri khas lah gitu ya. Iya. Ya, kalau misalnya ini album sekarang kan. Ini album nanti bakal di masuk ke major label atau kayak di tempat sendirilah gitu untuk melaunchingnya. Untuk sampai sekarang ini masih independen. Iya, ya. oke. Karena juga sebenarnya di kan aku lebih berkarir di Jakarta kan Iya, sekarang kan. betul. Jadi Jakarta juga udah punya tim dan rencananya kami bakal buat record label sendiri juga. Wow. Jadi musik-musiknya Kudrah dan artis-artis yang calon Iya, calon artis yang di label itu bakal itu di nanti situ lah. bakal di Iya. situ. Keren wah, label sendiri wah. Kompas sendiri ya. Gila kali itu. Kita doakanlah supaya labelnya makin besar. Anjay. Amin. Gila. Nah, terus setelah itu pengalamanmu bermusik nih. Pengalamanmu bermusik, kau kan lebih banyak berkarir di Jakarta daripada di Medan sendiri gitu kan. Apa perbedaannya gitu? Atau kenapa kau nggak milih berkarir di Medan daripada kayak gimana ya? Kayak di Jakarta kan memang lebih bagus gitu kan. Tapi kenapa kau nggak pilih ke Medan gitu, yang biar lebih mungkin ada tantangannya gitu? Nah, kenapa tuh kira-kira? Satu karena tim yang pertama kali ngubungin aku itu orang Jakarta kebetulan ya kan. Emang base-nya itu di Jakarta dan di Medan waktu itu emang udah produksi, biarpun udah produksi tapi kayaknya ya lumayan lah udah ada tim nih yang mau nampung gitu kan. Iya, betul. Ya udahlah, coba aja dulu rilis awal-awal di Jakarta, akhirnya keterusan ya kan. Gitu. Siapa nih maksudnya kayak
temanmu sendiri yang memang musisi dari Medan yang berkarir di Jakarta juga ada nggak? Ada teman ada tapi nggak gitu dekat sebenarnya. Oke. Ya jadinya teman-teman yang aku dapat di Jakarta itu emang teman-teman baru sebenarnya. Teman-teman baru ya. Baru semuanya. Terus pola pikirnya kalau dibandingkan dengan di kota kita tercinta ini sekarang, itu gimana kira-kira? Kalau pola pikir sebenarnya Pola hampir pikir sama. kayak ini ya, kayak pola pikir khusus bermusiknya lah gitu. Iya khusus bermusiknya ya. Kalau yang aku perhatiin sejauh ini di orang-orang Medan yang punya potensi untuk membuat atau punya materi yang bagus itu sebenarnya udah banyak juga. Dan betul. rata-rata kenapa kebanyakan itu milih untuk berkarir di luar Medan itu karena karena mungkin di Jakarta yang aku lihat ya mungkin di Jakarta atau di kota besar mungkin lebih banyak tantangan selain di Jakarta lebih banyak tantangan, lebih gimana ya, lebih open minded orang-orangnya. Terus secara promo juga nggak terlalu mengkotak-kotakan genre, mengkotak-kotakan style gitu betul. Jadi lebih luas saja kita untuk menjalankannya. Betul itu makanya mungkin kayak Bass Boy atau si Oslo lebih milih kayak di Jakarta gitu mainnya karena orang tuh pun kayak di Jakarta tuh lebih hidup, lebih ada nama. Iya. Dibanding di Medan nih kan. Aku sempat dengar lu kata petuah musik ini kan. Soal berkarir di luar kota gitu kan. Kuasai Pulau Jawa, khususnya Jakarta, maka kau bisa menguasai satu Indonesia. Makanya patron musiknya ini bukan patron lah ya bahasanya, lebih ke kayak di Jakarta ini semua bisa gitu loh. Nah terus habis itu oke nih album nih kan, soal album dan itu bakal di record di record labelmu sendiri gitu kan. Terus habis itu menyasar ke kalangan mana nih kira-kira? Kalau dari genre musikmu tadi kau bilang lebih ke Lionel Richie, terus habis itu Michael Jackson gitu. Itu kan genre-genre musik orang tua, bilangkanlah gitu ya. Nah, kalau di musikmu ini, kau menyasarkan kemana di albummu ini? Kalau pengen pengen target sasarannya itu sebenarnya untuk semua kalangan sebenarnya. Jadi pengen membuat orang-orang yang nggak tahu Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson atau bahkan putranya sendiri gitu. Bagaimana sih lagu-lagu yang diingat sampai sepanjang masa tuh? Iya, gitu. timeless ya. Apalagi kan kalau kita perhatikan kan banyak sekarang bermunculan materi-materi khususnya musik yang yang bisa dibilang ya untuk sekedar lewat gitu atau mungkin dia nggak ngerasa sekedar lewat tapi nyatanya begitu tuh. Iya gitu. betul. Gitu. Mak ditelepon bah, iya bisa nggak ditelepon bah? Orang lagi interview bisa lagi menelpon bah? Udah kita reject. Mak gila kali ya, telepon duit nanti nggak masuk. Ya itu nanti aja aku masalah duit. Oke. Nah terus habis itu dengan kan ada nih fenomena di mana kayak orang berkarya gitu, ada faktor keberuntungannya. Faktor keberuntungan itu gini contohnya, kita ambil contoh beberapa bulan lalu lah, ada satu single, nih kan, yang dipakai begitu dia keluar langsung meledak dan dipakai oleh anak-anak di TikTok gitu. Jadi kira-kira menurutmu kayak kau punya selera musik sendiri gitu kan, kau capek nih nulis gitu kan untuk nyari formula yang enak, tiba-tiba dengan keluarnya lagu itu, tanggapanmu gimana sebagai musisi yang memang kayak effortnya banyak lah untuk supaya lagumu dikenal orang gitu kan, tapi tiba-tiba ada nih lagu orang lain ya kan gitu kan masuk udah langsung booming dia. Nah itu gimana tuh menurutmu? Kalau dari pendapat pribadi semua yang dilakukan di aspek kesenian ya, yang namanya kesenian itu
sah-sah aja mau Oke. dibuat stylenya gimana, mau buat lagunya untuk diperuntukkan untuk kalangan mana, untuk umur berapa gitu kan, untuk materi timeless atau enggak gitu ya, terserah mereka sebenarnya, sah-sah aja mau apa gitu. Tapi untuk aku pribadi aku lebih apa ya, lebih gimana ya, lebih miris sebenarnya karena yang aku rasakan itu apa ya, orang gara-gara udah punya kegampangan dalam di sosial media, dalam mempromosikan suatu karya di sosial media itu jadinya lebih cenderung untuk membuat karya-karya yang ya udah deh, yang penting orang enak dengerinnya, tapi bukan untuk orang bagus deh dengerinnya gitu. Iya, beda. Enak sama bagus ini beda berarti ya. Beda. Iya gitu betul lah. sih. Kalau aku rasa juga gitu. Iya betul. Bagus kayak dalam artian kita buat musik, kita bikin karya itu kan kayak ada temanya gitu ya. Ada temanya, dan untuk memikirkan tema itu sendiri itu susah gitu ya. Terus habis itu apalagi kayak sampai nulis liriknya gimana dari atas ke bawah gitu kan, bar per barnya gitu kan, sampai jumpa klimaksnya gitu kan. Nah itu gimana gitu kan. Terus tiba-tiba keluar satu lagu duer gitu yang langsung meledak, itu kayak apa sih gitu. Tapi sepanjang orang dengarnya enak, ya udahlah, sah-sah aja lah gitu ya kan. Sebenarnya. Di dunia seni kan nggak ada yang salah. Iya betul. Dan satu lagi, Kudrat di sini berusaha pengen membuat suatu karya yang bagus sekaligus enak. Iya itu sih. Gitu. Komplit satu paket ya. Satu paket ya berarti. Nah jadi kalau seandainya nih, kalau misalnya begitu lagumu booming juga nih, terkenal, duar gitu kan, terkenal nih kan, kau setuju nggak kalau misalnya ada orang yang meremix lagumu untuk kayak masukkan ke TikTok gitu, untuk orang joget-joget, velocity gini ya kan. Setuju nggak kok kira-kira? Setuju lah. Kenapa enggak? Iya ya. Kenapa betul, enggak? Betul. Ya selagi promo, sekali lagi dia, apalagi kalau dia minta izin itu lebih bagus gitu. Iya, kita betul. bakal lebih respect lagi ke Betul, mereka. betul. Dan selagi tidak tidak mengesahkan kalau itu lagu milik dia itu. Iya, betul. Dan terus tentang ini nih, tentang izin nih sekarang nih. Pasti kau tahu lah ini kan, kayak berita yang baru-baru ini, pertempuran antara salah satu pentolan band dengan salah satu penyanyi gitu. Masalah izin dan royalti. Nah, kau tahu cerita itu kan? Tahu sih. Tahu gak? Nah, itu menurutmu gimana? Tanggapanmu lah kayak sebagai musisi dan penyanyi juga gitu. Kira-kira gimana tuh? Tanggapan aku ya, aku kan juga penyanyi sekaligus penulis lagu gitu kan. Gimana ya? Yang namanya buat karya kan susah ya. Iya, betul. Jadi kan ada beberapa orang di sini yang aku perhatikan, ada yang nggak sebagai performer gitu kan, tapi dia cuma nulis lagu aja, ya kan. Pencipta lagu lah berarti ya. Pencipta aja. Ya jadi apa salahnya penyanyi yang tidak menulis lagunya sendiri gitu, yang ditulisin sama orang lain, nggak ada salahnya mereka mau ini sih, ada inisiatif juga untuk kong kali kong paling enggak gitu kan, untuk membicarakan itu. Iya betul, gitu masalah kan. Royalti itu biasanya ya. Karena kan ya namanya buat karya nggak ada yang gampang sebenarnya. Betul, Mau dibilang karya-karya yang sekarang ini TikTokable gitu, nggak gampang sebenarnya. Betul sih, betul. Benar sih. Jadi ini kira-kira albummu ini kapan rilisnya nih? Yang jelas dalam kira-kira kurang dari sebulan lagi itu single. Wah, ya kan, single baru. Oke. Single baru. Bukan aku yang single ya. Iya. Bukan aku yang single. Bukan status ceritanya. Bukan. Oke, terus. Kalau album itu rencana pasti tahun ini. Tapi ya. belum tahu. Mungkin akhir tahun gitu. Ngelihat kondisi lagi gimana kan. Oke.
ada nggak di dalam album itu kau kerjasama dengan mungkin musisi-musisi ternama lah gitu, ada nggak? Untuk sejauh ini belum ada untuk album pertama. Masih karena emang temanya kan untuk lebih ke self improvement iya. juga gitu. Berarti jadi ini emang murni racikan dirimu sendiri lah ya. Wih, mak luar biasa. Asli. Makanannya diracik ya? Hah? Bukan makanannya diracik ya? Bukan makanannya diracik. Iya. Nah, pesan dulu Mino. Haus nih, haus. Mana ojol ya? Ya. Pesan dulu Mino. Ente minum apa nih? air Minum mineral apa? aja. Air mineral. Ente apa? Biasa. Di mana ya? Di mana? Mandi ya kan? Mandi ya kan? Mandi. Pakai gayung, pakai sabun ya kan? Sabun telepon ya kan? Halo. Aku pesan mandi 2 sama air mineral 1. Oke, dingin ya. Ya, oke, makasih ya. Cabut merek ya air mineral. Gak boleh nampak dia brand. Nggak boleh. Makanya bilang air mineral aja. Tunggu. Aku sebetulnya udah nggak sabar pengen denger apanya dia nih, Lagunya. albumnya dia Oh. gitu. Karena memang wah dulu ya kan, dulu nih ini kita cerita dulu ya, pas SMA dia ini termasuk murid yang culun wah. Culun ya. Sangat culun sekali, makanya kan kayak begitu aku ketemu dia gondrong kayak gini ya kan, makanya kayak Jadi musisi nggak percaya gitu jadi. iya Ya. kayak berubah 180 derajat wah. Asli wah, makanya kan kayak ya kita tahu lah misalnya dari dulu pas zaman sekolah gitu kan, aku dari sekolah dulu kan memang kan suka pakai baju gombrong gitu kan apa segala macam, jadi kayak identitasnya nampak lah gitu kalau anak ini suka nge-rap gitu kan apa segala macam. Nah si Kudro ini ya kan baju dimasukin wah Rapi lah, bener rapi ya. Emang anak-anak baik gitu. Makanya sekarang aku nggak percaya nengok dia kayak gini Tapi nih. sekarang baik juga kok. Iya. Kan? Ada goceng-goceng nggak pakai bang? Tapi baik. Bandel kali. Tapi baik. Kita sekarang nggak cashless. Oh. Iya. Zamannya sekarang udah cashless. Yeah, Tahu cashless kan? Tahu. Apalah? Cash? Nah. Cashnya dileskan gitu kan? Iya, betul. Suka Kotok katanya. Oke, terus apa namanya? selama kau di Jakarta gitu kan. Selain musisi lah. Kau di Jakarta ini ngapain nih? Kan tadi kan kebetulan ada di Spill juga, kita udah buat record labelnya sendiri. Iya, ya oke. kan? Jadi Jakarta akhir-akhir ini setahun ini lagi sibuk ngurusin selain rilis single karya juga ya. Lagi sibuk ngurusin company yang dimana di dalam itu punya manajemen artis, terus record label, terus ada fashion brandnya juga di situ. Wih, semua ya. Terus juga ada community-nya di situ. Wih, gila. Pelan-pelan lah kita buat. Iyalah, amin. Enak ya wah. Maksudnya kayak kita pengen nih di Medan punya ekosistem yang begini gitu kan. Nah, sementara kayak ekosistem kita di Medan ini aja gitu kan. Kayak musisi-musisi itu kayak nggak dihargai gitu loh. Ngerti kan? Contoh misalnya aku punya kawan nih. Dia reguler nih. Dipakai di kafe-kafe untuk nyanyi. Iseng-iseng aku tanya, berapa fee-mu selama dipakai di reguler ini? Aku bilang, ya jauh dari rata-rata lah bang katanya. Ya berapa kira-kira? 150, 200 ribu, 250. Kan miris kita dengarnya kan. Maksudnya kan kayak ya biarpun dia kayak nge-cover lagu orang, tapi dia kerja loh, ngeluarkan suara loh. Berapa lama tuh biasanya kalau reguler? Lama ya? Lama juga wah, lama juga. Oke lah, kita bilangkanlah kafenya itu jam 6 sore mungkin udah prepare lah mereka kan. Ya otomatis setelah jam 7 pasti mereka main. Iya. Sampai nanti kafe tutup. Kalau kafe tutup jam 12 atau jam 1 kan udah hampir 5 jam juga gitu kan. Makanya kalau cuman fee-nya segitu, aduh. Kok agak ini ya, agak ngelihatnya tuh kayak kasihan gitu loh. Kayak biarpun kayak kerja dia duduk santai gitu, tapi kan kayak mengeluarkan suara itu kan kayak gimana, kayak capek juga gitu loh. Makanya
kalau misalnya kau sendiri nih, ya kan, ada tawaran untuk main reguler kayak gitu, apakah kau terima? Untuk sekarang ini sih belum ya. Sekarang ini belum, oke. Tapi mudah-mudahan enggak ke situ karena emang dari awal ngebentuk brand identity-nya Kudra itu ya sebagai penyanyi yang mengeluarkan karya gitu. Iya, oke. Yang dimana ntar mainnya ke arah-arah event gitu kan. Ya biarpun reguler juga event gitu, tapi lebih ke event yang ya tau lah ya. Iya, paham. Gitu. Paham, kayak eventnya kayak bareng sama artis-artis luar negeri. Itu deh, bukan artis ibu kota lagi. Bukan Ivan Gunawan, bukan. Aduh. Sama Michael Jackson. Oh, enggak, maksudnya eventnya itu Ivan Gunawan. Michael Jackson udah mendiang. Oh iya emang biar dia. Nah, terus aku lihat juga kemarin dari Instagrammu, kau ada cover lagu si Michael Jackson tuh, Man in the Mirror gitu kan. Itu ya salah satu kesukaan aku juga gitu kan. Tapi begitu aku dengar kayak berhasil si Kudroh ini gitu loh. Kayak kok pas suaranya gitu. Masih sopan di telinga gitu loh. Masih sopan terus dengar. Nah terus habis itu ada nggak kepikiran samamu ya kan untuk kayak bikin cover-coveran lagu Michael Jackson yang lain? Kalau untuk cover ada sih. Apalagi remix sebenarnya. Kalau diizinkan sama Iya betul sih. Apa ya kan? Betul sih. Punya lagu. Terlu. Ya. Cakap lu, Glenn. Apa tuh? Jadi Bang, habis ini mana lagi? Habis ini kemana lagi kita ya? Rencana ini kan sampai tanggal 14 di Medan. Jadi emang harus banyak kumpul sama keluarga ya, masih lebaran lah, suasana lebaran lah. Makasih. Sama-sama. Kayak GoPutnya langsung pakai gelas di. GoPut instan nih berarti ya. Ini boleh ya diminum ya? Boleh minum lah. Gas terus. Capek juga kita bersuara dari tadi ya kan. Koyak. Inilah kan adik-adik nih kan. Jadi kapan kau balik ke Jakarta? Tanggal 14 rencana. Bukan rencana, udah pesan tiket sih. Tanggal 14? Sendiri ya, Bang? Sendiri. Jadi mau apa rame-rame? Cuma tahu udah keluarga kan. Enggak, satu pesawat di booking ya, Wak. Kita kan belum tahu keluarga apa belum. Satu pesawat di booking nanti balik dia ke Jakarta. Jangan kalian tempati pesawat ini katanya. Cuma aku sendiri nih. Penumpang sendiri ya kan. Iya. Tapi kalau bahas-bahas tadi yang tentang apa namanya? Miris nih komunitas di Medan belum menunjukkan apa yang kita mau nih, belum sesuai ekspektasi kita gitu kan tadi kan. Nah, ya kebetulan nanti community yang bakal kita buat tuh nanti yang di sana di Jakarta. Ya kalau ada kesempatan main di ke Jakarta ntar, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat udah selesai lah itu community-nya kan. Nah, community-nya tuh lebih itu sih lebih ke memanusiakan para pekerja seni. Jadi kayak semua pekerja seni kayak entar penyanyi kayak atau musisi yang gimana pemain gitu kan, main instrumen. Bahkan sampai ke pelukis, ke penari gitu. Semua seni lah berarti ya. Jadi kita emang pengen membangun community itu. Gila. Kok berarti ini dulu pas kuliah di kampus, kok ngambil jurusan apa nih, Kudro? Aku arsitektur. Lari lah seni. Sebenarnya seni juga, tapi seni membangun rumah. Oh iya sih, betul sih. Seni juga memang. Cuman kalau kita pikir-pikir sampai ke situ loh. Seni itu kan beda-beda arahnya. Iya, memang sih. Beda. Cuman kalau dari dia nih, dia arsitek dulu loh. Nah, gitu kan. Seninya bangun rumah gitu. Tapi bisa jadi ke musik. Iya, gitu bisa ke musik, pelukis, ya kan. Terus habis itu apa lagi macam lah itu. Makanya kan agak lari nih. Kenapa kok bisa punya pikiran untuk kesini gitu? Nah itu dia kan, itu juga pertanyaan bagus tuh. Jadi sebenarnya dari dulu, biarpun waktu SMA Opi masih ngelihat aku tuh culut-culut gitu. Tapi sebenarnya dari dulu itu emang udah dicekokin lagu-lagu yang kebetulan black music gitu kan, jadi inspirasi dari SD sebenarnya, dari SD. Jadi dulu itu pertama kali itu ayah sering muterin lagu di mobilnya pas nganter jemput aku sekolah itu,
Renaissance, albumnya Renaissance Lionel Renaissance, Richie. ya, Lionel Richie. Itu sebenarnya nggak gitu terjual tuh albumnya. Iya. Tapi kok gila nih materi orang ini nih gitu. Iya, Akhirnya betul. Beberapa waktu kemudian aku kan zaman-zamannya toko kaset tuh masih ada kan. Iya. ET45 ya kan. Iya, betul. Aku ke toko kaset, akhirnya aku nanya sama penjualnya kan. Kak, gitu, atau Bang gitu kan. Ini yang mirip-mirip Lionel Richie apa gitu kan. Akhirnya aku menemukan Michael Jackson di situ. Dan Stevie Wonder. Wow, katanya, gitu dia. Hihi, katanya. Dan akhirnya makin jatuh cinta lagi sama Michael Jackson gitu. Iya, betul. Jatuh cinta sama Michael Jackson melebihi Lionel Richie nih gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kayak seru nih menjadi seperti mereka nih yang menginfluence banyak orang, yang membuat karyanya itu nggak mati-mati lah gitu. Timeless. Bahkan mau apapun orang bilang Michael Jackson tuh gila memang. Asli gila itu. Gak ada lawan itu. Gak ada lawan. Gak ada lawan itu. Dan bahkan aku berpikir gini, kenapa aku harus jadi orang yang menginfluence banyak orang gitu kan? Aku pernah sekali itu berpikir tentang peribahasa Indonesia yang berbunyi manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang gitu kan. Gitu kan. Peribahasa. Yang aku pikirkan manusia kayaknya nggak semuanya mati meninggalkan nama. Tapi bakal meninggalkan nama kalau dia punya suatu karya yang ditinggalkan selama hidupnya. Legacy berarti ya, warisan ya. Iya, benar. Gila sih, betul sih. Dan Michael Jackson, Lionel Richie dan Stevie Wonder itu melakukan itu. Betul. Bahkan kayak sampai apa ya? Sampai aku nengok di YouTube nih kan. Videonya si waktu orang ini acara pemakaman Michael Jackson lah gitu kan. Stevie Wonder itu nyanyi lagu dia kalau nggak salah aku The way you make me feel. Iya, The Way You Make Me Feel. Itu dia nyanyi sama si John Legend. Di situ nangis dia, Wak. Iya, karena emang benar-benar dia itu mencintai Michael Jackson sebagai bukan pencipta karya lagi, sebagai manusianya gitu. Asli, Wak. Main apa? Main piano ya kan. Terus habis itu kayak sambil tiba-tiba diam gitu. Nangis, Wak. Teringat. Gila kali ya, sadis tuh Michael Jackson nih king of pop memang. King of. Kayak siapa sih yang bisa geser dia gitu. Untuk sekarang ini kayak belum kita jumpain orangnya. Belum ada ganti ya. Bahkan kayak sekelas siapalah kita bilang ya. Kayak Justin Timberlake pun gitu kan kayak masih belum bisa juga. Belum. Makanya kayak untuk tandingan kok Michael Jackson tuh enggak ada tandingan lagi. Makanya kayak untuk bikin karya yang timeless itu memang waduh, memang entahlah ya. Iya. Memang perlu konsep yang betul-betul matang sampai orang-orang betul-betul suka gitu. Makanya kan kayak ini aja lah. Kita ambil contoh misal pernahnya ada satu band dari ibu kota gitu kan. Itu kita ejek-ejek dulu karena mungkin penampilannya yang kayak mana-mana gitu kan, kayak rambut yang entah kemana-mana gitu kan dulu. Band dulu lagu-lagunya entah kayak mana, tapi begitu dia konser nih sekarang ya kan, dan kita hadir di konser itu ikut nyanyi kita ya kan, padahal dulu kita ejek-ejek nih kan gila ini kan, maksudnya kayak lagunya bisa kita ini kan sampai sekarang gitu loh, kita hafal bun ya kan, berarti ya karya kan di atas segalanya betul. Makanya kayak musik-musik kayak sekarang ini kita bilang lah kayak TikTok-able gitu ya, mungkin kayak kebanyakan. Cuman kayak beberapa bulan atau habis itu tenggelam. Itulah kayak nggak ada muncul yang baru lagi gitu kan. Terus tantanganmu sendiri dalam bermusik itu apa, Kudro? Tantangan ya? Iya. Apa itu misalnya? Tantangan ya udah pasti gimana caranya untuk karya-karyanya bisa dilihat dan didengar banyak orang gitu tantangannya. Betul. Karena terus terang kan siapa yang nggak mau menginfluence orang banyak gitu kan, seperti yang bilang tadi kan. Betul, pas. Tapi emang pada dasarnya kan manusia kan nggak ada yang sama gitu kan. Manusia nggak ada yang sama, dan
kita nggak bisa memaksakan selera masing-masing orang gitu kan, harus sama dengan kita gitu kan. Jadi Kudro, ya kan? Tadi kan kita udah bahas soal musisi luar yang menginfluence kau nih. Kalau musisi lokal siapa yang menginfluence kau? Kalau lokal sebenarnya ada almarhum Glenn Fredly. Wanjay. Kan karya-karyanya juga timeless. Terus dia sampai dinobatkan sebagai, ada beberapa yang menjuluki dia tuh King of Galaunya Indonesia. Betul. Aku sumpah ya, lagu Glenn Fredly nih. Dulu pas aku sama mantan pacar aku nih putus, aku denger lagu dia nangis aku. Memang lagu yang memang sedih, menyentuh hati kali. Begitu didengar kan kayak betul ya kata-kata lagu dia ini ya. Kan kayak gila kali kan itu kan, Wah. Kata-katanya memang pas sekali sama liriknya itu. Makanya kayak sampai siapa lah ya, Rosa kemarin ku tonton di YouTube nih, konser gitu kan, tribute tuh Glenn Fredly gitu kan. Dia sampai gini loh, sampai kayak nyanyi lagu itu, ya kan. Begitu ada jeda di lagu itu, ya kan, masuk suara si Glenn Fredly nih, dia kayak kurasa mikirnya kayak masih ada gitu. Begitu dia balik ke belakang, cuman fotonya aja yang nampak orang sama suaranya. Nangis dia, Wah. Aku pun nontonnya nangis. Masih merinding juga nontonnya kan? Merinding lah. Glenn Fredly itu, Bos. Bukan ini. Ya itu tadi kan berarti kan. Sama kayak si Wonder tadi nyanyi. Iya, betul. Apa ya? The real orang-orang yang seniman yang yang meninggal itu meninggalkan nama. Betul. Meninggalkan karya, tapi namanya itu karya gitu. Pas ya itu kan? betul. Dan Glenn Fredly ini juga punya karya-karya yang bisa dibilang cukup timeless ya. Asli sampai sekarang aja kayak masih banyak kok yang dengar karya-karya dia. Sampai dipakai soundtrack lagu pun ada. Biarpun orangnya nggak ada. Soundtrack film itu ada kan. Betul. Banyak lah itu. Kan gila kan. Memang betul-betul aduh. Ya. Aku lebih sur nengok Glenn Fredly ini gila. Semoga tenang lah di surga dia. Amin. Oke, Kudro. Jadi ini kita masuk ke sesi terakhir lain ya. Ini tanya-tanya pilihan antara dua, ya kan? Tanya ya. Iya, pilihan di antara dua. Ini aku kasih. Ini nanya apa? Orang rumah tuh nanya apa? Ya, aku bertanya juga. Ya. Udah nanti. Ini pertanyaannya tentang musisi-musisi, ya kan? Nah, kau pilih mana nih di antara dua nih? Oke ya. Mariah Carey atau Whitney Houston? Mungkin lebih ke Whitney Houston. Wah, gila. Yang kedua nih, Westlife atau Backstreet Boys? Sebenarnya hampir mirip stylenya, ya kan. Tapi aku lebih pilih Westlife karena emang dari segi karya, Westlife lebih banyak menciptakan hits. Kayaknya lagu-lagunya lebih gampang. Iya sih, kayak zaman kita dulu, kayak zaman dulu kita kan kayak lebih sering dengar lagu Westlife ya, daripada Backstreet Boys ya kan. Biarpun sebenarnya Backstreet Boys ini cukup unik sebenarnya, karena ada Latin-Latinnya kan. Iya, betul. Justin Timberlake atau Usher? Ini hampir mirip sebenarnya. Hampir mirip. Tapi kalau dari overall ya, aku lebih pilih Justin sih. Lebih pilih Justin ya. Justin Timberlake. I'm gonna sexy back. Next. Gitu. Dan kenapa Justin? Dia itu bukan black musician, tapi dia bisa membuat karya seperti betul. Itu keren sih. Tompi atau Glenn Fredly? Ini agak susah nih. Nah, ini susah juga sebenarnya. Sebenarnya salah satu musisi Indonesia yang menginfluence aku juga Tompi. Iya, oke. Apalagi sama-sama orang Aceh juga kan. Wih, kan? Iya, betul. Tapi aku lebih pilih Glenn Fredly. Iya, asik. Michael Jackson atau Prince? Michael Jackson. Dari pembahasan tadi aja udah Michael Jackson. Pas. Dari pembahasan tadi langsung udah Michael Jackson. kayak cepat aja Michael Jackson katanya gitu kan. Iya. Yang terakhir, loyalty atau respect? Loyalty ya? Atau respect? Loyalty. Gila. Kenapa kok bisa pilih loyalty? Ketika
keloyalan itu tercipta, Ya. respect akan datang. Itu sih menurut aku. Gila. Sadis. Jadi dapat dua-dua. Pilihannya bagus-bagus. Namanya musisi, wah. Iya. Oke guys. Ada yang nanya nggak? Bang Odi mau nanya nggak? Udah pas, udah pas. Mau ditanya. Udah Oke. pas. Oke, guys. Mana mau lagi jawab lagi? Kita akhiri hari ini bersama Kudrah Nuriman. Bisa Ya. kalian cek di Instagramnya Kudrah. Tadi di YouTube-nya juga ada. Cek aja langsung. Ya. Bye bye, sampai jumpa. Oke, tunggu bintang tamu kami selanjutnya ya. Udah masa dengar kan?